Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Aditya Kusuma. Saya dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan membahas kembali tentang pengolahan sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam dan persebaran. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, penggolongan sumber daya alam. Ada beberapa macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. SDA dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan. SDA dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. SDA materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Contohnya siderit, limonit dapat dilebur jadi besi atau baja. B. SDA hayati, ialah SDA yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. SDA tumbuhan disebut SDA nabati dan hewan disebut SDA hewani. C. SDA energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam SDA tersebut. D. SDA ruang, adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. E. SDA waktu, sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan manfaat sumber daya alam lainnya. Berdasarkan pembentukannya. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, disebut demikian karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif secara reproduksi atau siklus. Yang pertama, pembaruan dengan reproduksi. Hal ini terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Kedua, perbaruan dengan adanya siklus. Beberapa SDA misalnya air dan udara terjadi dalam proses yang melingkar pembentuk siklus. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. SDA ini terdapat dalam jumlah relatif statis karena tidak ada penambahan atau waktu pembentukan yang lama. Contoh, bahan mineral, batu bara, dan lain-lain. Berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, SDA ini dibagi dua, yaitu SDA yang tidak cepat habis karena nilai konsumtifnya kecil. Kedua, SDA yang cepat habis karena nilai konsumtif barang tersebut relatif tinggi. Menurut cara terbentuknya bahan galian dibagi menjadi ada 6, yaitu bahan galian magmatik, 2 bahan galian pegmatit, ketiga bahan galian hasil pengendapan, keempat bahan galian hasil penggayaan sekunder, 5 bahan galian hasil metamorfosis kontak, dan 6 bahan galian ternak. Bahan galian menurut kepentingan bagi negara. Golongan A, yaitu golongan bahan galian strategis. Golongan B, yaitu golongan bahan galian vital. Dan yang ketiga adalah golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A atau B. Jenis-jenis dan persebaran. A. Jenis-jenis dan persebaran sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati. Sumber daya sedimen tersebar di darat atau laut atau perairan. Sumber daya alam nabati. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Dianugerahi tanah yang subur sehingga dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa, dan sabana. B. Sumber daya alam hewani. Pada umumnya, wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiganya
dibatasi oleh garis Walachi dan garis Weber. Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri khusus hewan adalah terdapat pada wilayah bagian tengah. Persebaran hasil tambang. Minyak bumi. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati, mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan sedimen. Akibat tekanan lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma, dan terjadilah proses distilasi hingga terjadi minyak bumi kasar. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pulau Jawa, Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. Pulau Sumatera, Palembang dan Jambi. Pulau Kalimantan, Pulau Takaran, Pulau Bumi, dan Kutai. Pulau Irian, yaitu Sorong. Gas alam. Gas alam merupakan campuran beberapa karbon dengan kadar karbon kecil yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG (liquefied natural gas) dan LPG (liquefied petroleum gas). Batubara. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang tertimbun hingga berada dalam lapis batu-batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batubara disebut juga inkolen yang terbagi menjadi dua, yaitu proses biokimia dan proses metamorfosis. Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut: Ombilin dekat Sawah Luton, Sumatera Barat; Bukit Asam dekat Tanjung Enim, Palembang; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan; Pulau Laut atau Sebuku, Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. Di tanah liat merupakan tanah yang mengandung lampung. Banyak terdapat di antara dataran rendah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Pulau Sumatera. Gamping, batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Banyak terdapat di pegunungan Seribu dan pegunungan Kendeng. Pasir kuarsa merupakan pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Kedua, pasir besi merupakan batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Terdapat di pantai Cilacap, Jawa Tengah. Marmer atau batu pualam merupakan batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya. Banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan daerah Bayat dan Kurung, Jawa Tengah. Batu akik merupakan batuan atau mineral yang cukup keras dan berwarna. Terdapat di daerah pegunungan dan sekitar aliran sungai. Bauksit banyak terdapat di Pulau Bintan atau Riau. Timah. Daerah penghasilan timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung atau Singkep. Nikel terdapat di sekitar Danau Matanah, Danau Tawiti, dan di Kolaka. Tembaga terdapat di Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah, Muara Simpeng, Sulawesi, dan Tembagapura, Papua. Emas dan perak merupakan logam mulia. Terdapat di Tembagapura, Batu Hijau, Tasikmalaya, Simau, Logos, Maulabo. Belerang terdapat di kawasan gunung Telaga Bodas, Garut, dan di kawah gunung berapi seperti Dieng, Jawa Tengah. Mangan terdapat di Keliripan, Yogyakarta, Pulau Doi, Halmahera, dan Karangtunggal. Fosfat terdapat di Cirebon, Gunung Ijen, dan Banyumas. Besi baja adalah besi yang kandungannya atau campuran karbonnya rendah. Mika terdapat di Pulau Peleng, Kepulauan Bagai di Maluku. Teras terdapat di Pegunungan Murai, Jawa Tengah. Muria Intan terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan.
Pengolahan dan pemanfaatan. Pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Penghijauan dan reboisasi sekendam, pengembangan daerah, aliran sungai, pengolahan aliran limbah, penertiban pembuangan sampah. 2. Berdasarkan prinsip mengurangi. Dalam mengambil sumber daya alam, sebaiknya jangan diambil semuanya, tetapi prinsip mengurangi saja. Pengambilan yang dihasilkan dihabiskan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan. 3. Berdasarkan prinsip daur ulang. Proses daur ulang adalah pengolahan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Ada 2 sistem pengolahan sampah, yaitu sistem pengolahan formal dan informal. Sistem pengolahan formal yakni pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang dilakukan oleh aparat setempat, misalnya Dinas Kebersihan dan Pertanaman. 2. Sistem pengolahan informal yakni aktivitas yang dilakukan oleh dorongan kebutuhan untuk hidup dari sebagian masyarakat. Secara tidak sadar mereka berperan serta dalam kebersihan kota, dan mereka sebenarnya juga merupakan pendekar lingkungan. Faktor-faktor penyebab kerusakan SDA. 1. Di bidang pertanian dan perikanan. Pengundulan hutan mengakibatkan lahan yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan tumbuhin alang-alang. B. Pemberian pupuk dan penyemprotan hama yang baru yang kebal terhadap zat kimia. Penangkapan ikan yang salah mengakibatkan berkurangnya jenis ikan tertentu di daerah perairan. 2. Bidang teknologi industri. Penggunaan teknologi yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan akan penyebab sesuatu yang buruk. Pencemaran udara. Hasil limbah industri berupa gas karbon monoksida, karbon dioksida, belerang, dioksida, dan lainnya. Suara pencemaran. Suara oleh bisingnya suara mobil, pesawat, kereta api, jet udara. Air pencemaran. Sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan air laut. Busa sabun tidak ada diserap oleh tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.